Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kafkan Nafisa Malia dari Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Pajajaran dengan NPM 1302102400032. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep map yang telah saya buat dari blog Neurobehavior and Sense System atau NBSS. Jadi yang pertama adalah anatomi, embriologi, dan juga fisiologi dari nervous system. Jadi nervous system ini terbagi menjadi dua, yaitu ada Central Nervous System atau CNS, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan juga spinal cord. Kemudian ada juga Peripheral Nervous System atau PNS yang terdiri dari eferen atau motorik dan juga aferen atau sensorik, di mana keduanya terbagi lagi menjadi somatik dan juga visceral. Kemudian untuk embriologi dari sistem saraf pusat sendiri, ini dimulai dari ektoderm yang kemudian membentuk neural plate yang kemudian membentuk sebuah alur yang disebut sebagai neural groove, lalu membentuk neural fold atau sebuah lipatan yang kemudian menyatu dan membentuk sebuah neural tube. Di mana neural tube ini bagian kranialnya akan menjadi bakal otak, kemudian bagian kaudalnya akan menjadi medula spinalis. Kemudian neural crest atau sel tepi dari sel neural tube yang telah terlepas akan bermigrasi dan membentuk ganglion sensori dan juga simpatis parasimpatis, kemudian sel Schwann dan juga sel glia. Kemudian untuk otak, prosencephalon ini akan membentuk telencephalon dan juga diencephalon, lalu mesencephalon akan tetap menjadi mesencephalon, dan juga rhombocephalon akan membentuk metencephalon dan juga mielencephalon. Lalu sel glial memiliki beberapa jenis, yaitu ada astrosit, oligodendrosit, ependymal cell, mikroglia, dan juga sel Schwann. Di sini sudah tertera bagaimana ini terbentuk. Lalu di sini juga ada beberapa komponen dari nervous system. Misalnya ada arachnoid yang terbentuk dari ektoderm, kemudian neuroektoderm, dan sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke central nervous system. Yang pertama ada otak. Nah, di sini anatomi embriologis dari otak ini ada diencephalon yang membentuk talamus, hipotalamus, dan juga epitalamus. Kemudian ada mesencephalon yang terdiri dari atau biasa disebut sebagai midbrain. Ini tuh ada di antara diencephalon dan juga pons. Kemudian ada metencephalon, itu pons dan juga cerebellum. Kemudian ada mielencephalon. Kemudian yang terakhir ada telencephalon. Kemudian ada organisasi fungsional SPP di mana ada aferen dan juga eferen. Kemudian terdapat juga beberapa struktur penunjang dan juga proteksi untuk sistem saraf pusat. Itu ada meninges yang terdiri dari durometer di bagian luar, kemudian arachnoid meter dan juga pyometer. Kemudian ada juga ventricle dan juga sirkulasi CSF. Lalu ada blood-brain barrier atau BBB. Kemudian ada neuron dan juga sel glia yang merupakan dasar seluler dan juga jaringan pada CNS. Kemudian ada fungsi dan neurofisiologi dari CNS itu sendiri, di mana refleks ini terdiri dari 5 komponen. Ada reseptor sensorik, kemudian neuron sensorik, neuron motorik, sinaps, dan juga efektor. Kemudian ada juga sistem vestibular atau sistem keseimbangan, di mana dia ini terletak di dalam telinga bagian dalam. Yang selanjutnya ada struktur dari CNS yaitu spinal cord atau medulla spinalis, di mana struktur umumnya juga terdiri dari meninges yaitu durometer, arachnoid, dan juga pyometer. Kemudian untuk struktur mikroskopisnya terdiri dari substansia grisea dan juga substansia alba, dan terdapat traktus utama yaitu ada jalur sensorik dan juga jalur motorik. Lalu ada peripheral nervous system atau sistem saraf tepi, biasa disebut sebagai PNS.
terdiri dari dua jenis, yaitu aferen atau sensorik dan juga eferen atau motorik. Di mana komponen dari aferen ini ada somatik aferen dan juga visceral aferen dengan beberapa reseptor dan saraf kranial yang em, berperan itu ada saraf kranial 1, 2 dan juga 8. Kemudian untuk yang eferen, komponennya terdiri dari somatik dan juga autonomic nervous system, di mana untuk yang somatic nervous system ini mengontrol otot secara sadar, terutama otot rangka, dengan reseptor ada reseptor sensorik dan juga reseptor efektor. Kemudian ada juga autonomic nervous system, di mana dia bekerja secara tidak sadar untuk mengatur fungsi visceral, kelenjar, dan juga pembuluh darah. Nah, untuk neurotransmitter dan juga reseptornya itu ada dari simpatik dan juga parasimpatik dengan reseptor ACH dan juga adrenergik atau neuro, neur- norepinefrin. Di sini terdapat perbedaan dari eh, simpatetik dan juga parasimpatetik yang merupakan beberapa jenis dari ANS. Kemudian ada 12 saraf kranial dimulai dari olfaktorius yang merupakan jenis saraf sensorik beserta fungsinya untuk penciuman hingga ke saraf nomor 12 yaitu hipoglossus yang merupakan saraf motorik yang fungsinya untuk menggerakkan lidah untuk menelan dan juga artikulasi. Kemudian terdapat sense system yang terdiri dari mata dan juga telinga. Di sini ada embriologi dari mata, bagaimana mata dan juga telinga ini terbentuk. Kemudian ada struktur mata, yaitu struktur utamanya ada bulbus oculi dan juga adnexa atau struktur pendukung, di mana bulbus oculi ini terdiri dari beberapa lapisan. Ada fibrous tunik yang terdiri dari sklera dan juga kornea. Kemudian vascular tunik atau uvea. Lalu ada internal tunik atau retina dan juga refraktif media dan juga adnexa. Nah, adnexa ini terdiri dari fascia orbita, kemudian otot ekstraokuler, kemudian ada kelenjar lakrimal, lalu ada konjungtiva dan juga kelopak mata atau palpebra. Kemudian untuk memberikan nutrisi pada mata, terdapat beberapa arteri yang masuk ke bola mata, kemudian arteri yang masuk ke otot mata, dan juga arteri yang meninggalkan retina. Kemudian terdapat juga pasokan saraf ke mata, di mana ada beberapa saraf yang berperan di sini. Kemudian di sini juga tertera mekanisme penglihatan mata mulai dari cahaya masuk melalui kornea hingga eh, otak bisa menginterpretasikan sinyal menjadi sebuah gambar yang bermakna. Kemudian untuk telinga, telinga ini terdiri dari tiga bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan juga dalam. Telinga luar ini terdiri dari pinna, kemudian meatus acousticus externa, dan juga membran timpani. Kemudian telinga tengah terdiri dari cavum timpani, osikul auditori, jendela oval dan bulat, dan juga tuba eustachius. Lalu ada telinga dalam yang terdiri dari koklea, vestibulum, dan juga kanal semicircularis dan juga saraf 8. Di mana fungsi telinga secara umum, telinga luar untuk menangkap dan juga mengarahkan suara, telinga tengah mengubah getaran udara, kemudian telinga dalam untuk mengatur keseimbangan dan juga mengubah getaran menjadi impuls saraf, kemudian mekanisme pendengaran mulai dari gelombang suara yang ditangkap oleh pinna hingga otak menafsirkan impuls dan menjadi sebuah suara. Kemudian ada beberapa patologi atau gangguan pada sistem saraf dan juga sense system. Yang pertama ada pada nervous system, ada infeksius, di mana yang pertama ini ada yang disebabkan oleh bakteri, ada meningitis, tetanus, dan juga botulisme, di mana meningitis ini merupakan peradangan pada mendingan atau selaput yang melindungi otak dan juga medula spinalis, yang bisa disebabkan oleh beberapa bakteri. Kemudian tetanus yang disebabkan oleh toksin dari Clostridium tetani, di mana dia ini merupakan bakteri anaerob. Kemudian ada botulisme, di mana dia ini disebabkan oleh toksin dari bakteri si botulinum,
di mana keduanya ini memiliki eh, gejala yang cukup mirip seperti opisthotronus begitu. Tapi kalau misal di tetanus, toksin ini akan menghambat GABA dan juga glisin, sedangkan botulisme akan menghambat asetilkolin. Kemudian ada penyakit infeksius yang disebabkan oleh virus, contohnya ada rabies yang disebabkan oleh Lassa virus, kemudian ada canine distemper oleh paramyxovirus, kemudian ada Maris dan juga Newcastle disease pada unggas, yang disebabkan oleh Galit herpesvirus tipe 2 dan juga avian artovirus 1. Kemudian ada juga penyakit yang disebabkan oleh parasit, yaitu ada Sarcoptic scabiei yang disebabkan oleh Sarcoptic scabies dan juga Autodectesinosis. Lalu ada juga keracunan di mana hewan ini memiliki kecenderungan eh, tidak tahan terhadap beberapa senyawa, contohnya anggur dan kismis yang di mana bisa menyebabkan keracunan pada anjing, serta coklat juga yang bisa menyebabkan keracunan pada anjing, kemudian kucing yang bisa keracunan paracetamol, dan juga ruminansia yang bisa keracunan organofosfat. Kemudian di sini juga terdapat beberapa gangguan yang sering terjadi pada mata hewan. Yang pertama itu ada ektropion dan juga entropion, kemudian cherry eye, lalu ada uveitis atau peradangan pada uvea, lalu ada glaukoma yang terjadi karena peningkatan tekanan intraokuler atau TIO, kemudian ada katarak, keratitis atau ulkus kornea, dan juga konjungtivis atau peradangan pada konjungtiva. Kemudian beberapa patologi yang sering terjadi pada telinga itu ada otitis eksterna, media, dan juga interna, kemudian aural hematoma, tuli atau deafness, dan juga neoplasia pada telinga. Lalu di sini ada farmakologi di mana di sini membahas mengenai beberapa obat, kemudian sedatif dan juga anestetikum. Untuk obat yang dibahas ini ada obat kolinergik, kemudian obat antikolinergik di mana dia ini mempengaruhi asetilkolin. Kemudian ada juga neuromuscular blocking agent yang menghambat transmisi saraf ke otot sinaps neuromuskular. Kemudian ada opioid yang merupakan analgesik kuat dan juga antikonvulsan di mana dia ini menekan aktivitas neuron yang berlebihan sehingga menyebabkan stabilitas pada membran saraf. Kemudian ada sedasi dan juga tranquilizer, di mana sedasi ini menyebabkan ketenangan pada hewan tanpa menghilangkan kesadaran. Tujuannya untuk mengurangi stres, kemudian memudahkan penanganan, dan mengontrol spasme otot. Di mana di sini terdapat beberapa klasifikasi dan efek fisiologis umum dan juga antidotum yang berperan. Lalu aplikasi klinisnya untuk peranestesi, transportasi, prosedur minor, dan juga untuk kombinasi anestesi. Kemudian ada anestesi, di mana anestesi ini terbagi menjadi beberapa berdasarkan lokasi kerja, yaitu anestesi lokal, di mana dia hanya berfokus di tempat penyuntikan atau tempat pemberian anestetikum ini. Kemudian ada anestesi regional, di mana dia ini bisa memblok saraf pada area tubuh yang lebih luas dibandingkan anestesi lokal. Lalu ada juga anestesi umum, di mana dia menghilangkan kesadaran secara umum. Lalu ada tiga jenis anestesi berdasarkan rute, ada inhalasi, injeksi yaitu IV dan juga IM, dan juga topikal. Kemudian ada efek umum dari anestesi itu sendiri pada sistem saraf, kardiovaskular, respirasi, dan juga otot. Kemudian ada tahapan anestesi umum yaitu premedikasi, induksi, hingga ke pemeliharaan. Dan beberapa hal-hal yang perlu dipantau selama anestesi ini berlangsung seperti HR, kemudian RR, suhu, BP, dan juga oksigenasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.